Halo, selamat pagi Mem Sriati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Getri. Kali ini saya akan mempresentasikan Public Relations Outline dari tempat saya bekerja, yakni LSPR Communication and Business Institute Bali. Sebagai institut yang kini telah memiliki dua fakultas, yakni Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, tentunya LSPR secara general memiliki visi dan misi, yang mana diantaranya visinya adalah ingin menjadi perguruan tinggi yang dapat diterima sebagai model atau panutan dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis tentunya di Indonesia dan diakui secara internasional. Dengan melalui beberapa misi, diantaranya adalah menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, inovatif, dan kreatif tentunya, yang juga memiliki keterampilan khusus dalam bidang ilmu komunikasi dan bisnis. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi dan bisnis. Yang ketiga, mendharma baktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. Salah satu dari segudang prestasi yang dimiliki oleh LSPR diantaranya adalah sebagai the best communication school in Indonesia. LSPR sendiri terletak di 3 kampus. Pertama ada di LSPR at Sudirman Park Campus, kedua adalah LSPR at Transpark Juanda Campus, dan ada juga di LSPR at Renon Bali Campus. LSPR memilih Bali sebagai lokasi yang strategis dan juga ideal untuk mengembangkan LSPR dalam menyediakan edukasi yang mana khususnya tentang public relation profesional, karena di Bali sendiri banyak sekali industri hospitality khususnya yang sangat membutuhkan peran penting dari PR itu sendiri. Dan tidak lain, LSPR Bali juga memiliki harapan bagaimana nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum maupun secara khusus dalam bentuk kemudahan bagi yang tertarik dengan bidang ilmu komunikasi dengan tentunya kualitas pendidikan yang berstandar internasional. Kemudian saya ingin bercerita sekilas tentang milestone dari LSPR Bali yang diawali dengan kantor pertamanya di Mercu Alamanda Jimbaran Bali dan juga STPBI tepatnya di Gatsu di Denpasar, yang mana LSPR Bali bekerja sama dengan kedua kantor ini untuk membuka cabang dari LSPR Jakarta berupa Learning Center di Bali. Kemudian pada tahun 2016 itu LSPR Bali sudah memiliki gedung sendiri yang mana terletak di Gatsu, masih juga bekerja sama dengan STPBI atau Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, dan pada tahun 2018 tepatnya di bulan September LSPR Renon Bali Kampus sudah memiliki gedung sendiri tepatnya di ibu kota provinsi Bali di Denpasar, terletak tepat di Monumen Banjir Sandi di Renon. Dan tentunya juga sampai dengan saat ini dan nanti LSPR Bali akan berkembang di Renon dengan beberapa spesifikasi program, diantaranya pertama adalah program Sarjana S1 Ilmu Komunikasi dengan metode online dan juga blended learning dengan 2 jurusan Public Relations dan Marketing Communication. Kedua, program unggulannya adalah 1 Year Vocational Program for Public Relations. Ketiga adalah ada courses, ada kursus bahasa dan juga Public Speaking, Broadcasting, dan Computer Design. Dan terakhir, LSPR Bali menyelenggarakan Professional Certification for Public Relations and Journalist, dan juga ada workshop, seminar, talk show, dan lain sebagainya yang dapat diikuti oleh khalayak umum. Berdasarkan SWOT analisis, LSPR Bali memiliki kekuatan awareness tentang brand LSPR Bali di tahun 2020 mengalami peningkatan, khususnya di target sasaran kami di kalangan SMA, SMK, dan juga instansi swasta. Kemudian juga kerjasama dengan swasta, perhotelan, BUMN itu semakin meningkat. Kemudian juga yang ketiga, LSPR Bali menjadi satu-satunya institut ilmu komunikasi dan bisnis yang ada di Bali. Kemudian yang terakhir adalah LSPR Bali memiliki program 100% online learning dan juga blended learning yang merupakan satu-satunya juga yang ada di Bali. Dan LSPR Bali memiliki weakness atau kelemahan yang mana biaya perkuliahan kita masih relatif tinggi di antara kampus lain dengan jurusan yang sama. Kemudian peminat jurusan ilmu komunikasi di Bali memang masih tergolong rendah karena standar jurusan di Bali itu yang pertama adalah pariwisata, kemudian kesehatan, sedangkan ilmu komunikasi awareness-nya masih belum terlalu tinggi. Kemudian juga seiring dengan berkembangnya era digital saat ini, kebutuhan akan skill komunikasi sangat dibutuhkan dan Bali merupakan salah satu destinasi yang sangat membutuhkan skill marketing ataupun public relations yang perlu dikembangkan. Oleh sebab itu keberadaan LSPR di Bali merupakan peluang dan juga menjadi role model perguruan tinggi berbasis online dan blended learning yang ada di Bali. Dan terakhir, threat atau ancaman kami adalah adanya beberapa kampus yang sudah lama berdiri dengan program studi yang sama yaitu ilmu komunikasi namun dengan harga yang jauh lebih murah, dan juga adanya virus COVID-19 yang mengganggu kestabilan internal dan tentunya juga eksternal dari kampus LSPR Bali itu.
Adapun fungsi dari Public Relations di LSPR Bali itu sendiri masih merangkap dengan marketing. Oleh sebab itu jabatannya adalah Marketing Eksekutif NPR dengan beberapa fungsi yang dijalankan, diantaranya adalah membuat brand activation dengan melakukan social media and promotion activation, kemudian event management dengan membuat open day, seminar, dan lain sebagainya, community activities and sponsorship, partnership terkait dengan on-job training, special event, cashback, dan juga ada direct marketing activation untuk melakukan edu fair, visitasi, sosialisasi, dan tentunya yang terpenting adalah media relations untuk membangun hubungan dengan media dengan menerbitkan press release, kemudian juga membuat media gathering dan melakukan sertifikasi profesi untuk jurnalis secara. Dan berikut dapat saya lampirkan beberapa contoh kegiatan social media and promotion activation yang kita lakukan, community activities and sponsorship, dan juga event management, seperti kita membuat open day, mengundang influencer atau artis yang merupakan student dari LSPR Jakarta, kita bersinergi. Kemudian juga ada partnership, kerjasama yang kita lakukan dengan beberapa instansi. Kemudian ada direct marketing activation seperti visitasi dan sosialisasi, dan juga penyelenggaraan sertifikasi profesi untuk wartawan. Kemudian juga penerbitan berita setiap event yang ada di LSPR Bali dalam media. Dan positioning LSPR Bali itu sendiri menempati atau menduduki posisi kedua di antara kampus dengan jurusan ilmu komunikasi yang ada di Bali, yaitu lebih tepatnya setelah Universitas Udayana yang merupakan universitas negeri yang ada di Bali dengan jurusan ilmu komunikasi. Dan LSPR Bali masih merupakan satu-satunya jurusan ilmu komunikasi yang memiliki fakultas tersendiri dan tidak tergabung dengan fakultas lainnya. Kemudian strategic stakeholder dari LSPR Bali terbagi ke dalam beberapa elemen, yang mana diantaranya memiliki internal stakeholder yang terdiri dari manajemen staff, kemudian juga dosen dari LSPR Bali dan Jakarta itu sendiri. Kemudian ada stakeholder eksternal yang berasal dari pemerintah, government, yang mana terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan LL Dikti Wilayah 8. Ada media cetak, online, radio, televisi, BUMN, dan swasta seperti industri perhotelan yang kita ajak bekerja sama dalam bentuk on-job training, partnership untuk special event, dan lain sebagainya. Dan terakhir community seperti Indonesian Hotel General Manager Association, IHGMA, ada APRN, ASEAN PR Network, BPC Perhumas dari Bali, Berhumas Muda Bali, dan adapun beberapa issues yang pernah dihadapi oleh LSPR Bali dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, diantaranya di tahun 2015 sampai dengan 2017, kurangnya awareness masyarakat Bali tentang keberadaan LSPR Bali itu masih menjadi persoalan. Kemudian di tahun 2018, ilmu komunikasi ditemukan belum menjadi jurusan favorit di Bali, dan itu berpengaruh juga kenapa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 LSPR sulit menanamkan brandnya terkait dengan ilmu komunikasi di Bali. Dan di tahun 2019 biaya perkuliahan kita sangat tinggi, tergolong sangat tinggi, dan di tahun 2020 kita menghadapi ancaman baru terkait dengan adanya krisis yang disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri, yang menyebabkan pendaftaran calon mahasiswa berkurang dan tuntutan untuk bekerja dan belajar dari rumah dengan metode yang memang sudah kita laksanakan, ada secara online dan juga blended learning. Namun kita mengalami beberapa kendala terkait dengan pembiayaan atau biaya pendidikan, yang mana orang tua student ataupun calon mahasiswa tentunya akan berpikir dua kali untuk melaksanakan atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika krisis masih melanda. Kemudian bagaimana cara kita pertama untuk meningkatkan awareness dari tahun 2015 tersebut sampai dengan saat ini? Kita sering menyelenggarakan special event seperti LSPR Open Day, LSPR Open Booth, PR Project Goes to High School, Teachers Training, Hampers untuk guru BK dan instansi yang diajak bekerja sama. Dan kita juga menyelenggarakan partnership kerjasama dengan guru BK, bimbel, kemudian instansi pemerintahan, BUMN, swasta untuk sosialisasi program. Kemudian kita menyelenggarakan visitasi, pemasangan poster, dan juga sosialisasi, mengadakan iklan Instagram, Facebook, televisi, dan radio, dan tentunya juga melalui artikel atau insight dalam bentuk newsletter yang kita terbitkan. Ini adalah corporate communication strategy during pandemic yang tengah dihadapi di tahun 2020. Kita melakukan beberapa upaya, salah satunya selalu mengupdate informasi melalui soft campaign di media sosial, khususnya di LSPR Bali, dan juga bersinergi dengan LSPR Jakarta untuk menerbitkan informasi studi from home, kemudian juga mengajak untuk halayak atau publik menggunakan masker, bekerja, belajar, beribadah dari rumah dengan hashtag LSPR Kabar Baik hari ini. Kemudian kita menyelenggarakan entry tes untuk calon mahasiswa itu secara online, jadi mahasiswa tidak ada datang ke kampus.
Masih dengan pemanfaatan platform media online, LSPR Bali tentunya selalu mengupdate informasi untuk mempublikasikan kondisi terkini yang ada di kampus, yang mana salah satunya seperti prosedur untuk memulai new normal life, untuk melakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian ada semprotan disinfektan, kemudian juga ada hand sanitizer, berjaga jarak di ruang kelas, kemudian selalu menghimbau tentang informasi terupdate tentang COVID-19 itu sendiri, dan juga LSPR melakukan beberapa program untuk LSPR Care Peduli, yang mana LSPR itu sendiri juga mencantumkan LSPR Emergency Hotline untuk keamanan dari internal dan juga eksternal kampusnya. Dan LSPR Bali itu sendiri juga menyelenggarakan beberapa program dalam masa pandemi, yang mana diantaranya adalah ada sharing session dan kampus tour LSPR Bali yang dilakukan secara online, kemudian update informasi seputar ilmu komunikasi di media sosial agar awareness dari ilmu komunikasi itu sendiri tidak hilang dan selalu tertanamkan di benak audiens. Kemudian juga LSPR banyak sekali mengadakan webinar, khususnya LSPR Bali, yang mana salah satu diantaranya terlihat dalam presentasi, dan juga kita menyelenggarakan online open day dan menyediakan update informasi layanan LSPR selama pandemi lewat YouTube dan juga Instagram, yang tentunya sudah dibuatkan khusus juga videonya untuk disosialisasikan ke calon student, kemudian juga student itu sendiri. Dan LSPR Bali juga bekerja sama dengan beberapa provider, tentunya bersinergi juga dengan LSPR Jakarta untuk bekerja sama memberikan akses tentunya dalam bentuk kuota untuk kepentingan mahasiswa maupun dosen agar dimudahkan dalam proses pembelajaran dan mengajar. Kemudian juga bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk penggunaan aplikasi video conference untuk memudahkan dalam bertemu atau bertatap muka via online. Dan juga LSPR Bali itu sendiri memberikan keringanan biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19 tiap periodenya yang akan diupdate setiap bulan, yang mana ini merupakan soft selling juga dari strategi LSPR Bali untuk memberikan salah satu wujud respect kepada calon mahasiswa, khususnya para orang tua siswa, memberikan keringanan biaya pendidikan yang mana tidak mematahkan semangat dari calon mahasiswa untuk berkuliah di tengah krisis seperti ini. Kemudian strategi yang akan dilakukan selanjutnya adalah mengemas virtual orientation dan memberikan starter pack for new students untuk tetap menjaga kekonsistenan semangat mereka untuk memulai perkuliahan di LSPR, dan tidak lain adalah merupakan salah satu strategi untuk membangun relasi dengan calon mahasiswa maupun mahasiswa yang tengah berkuliah, dengan salah satu strategi terakhir adalah student testimonial dalam bentuk foto and video campaign, yang mana ini akan diposting di sosial media baik itu YouTube, Instagram, dan juga Facebook untuk menyuarakan pentingnya peran pendidikan sekalipun di tengah pandemi. Jadi tidak ada kata calon mahasiswa surut semangatnya karena pandemi krisis saat ini, dan mereka tetap merasakan bahwa peran pendidikan itu sangat penting, khususnya jurusan ilmu komunikasi yang akan sangat membantu mereka dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan karir mereka di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi tadi, dan juga saya mohon masukannya apabila ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih banyak Mem Sriati, tutor, dan juga teman-teman sekalian.